Bab 301, Ye Chen memandang Wan Ting Song, tersenyum tipis dan berkata, "Aku hanya menemani ayah mertuaku menghadiri reuni kelas. Aku tidak punya masalah apapun denganmu, jadi aku tidak memberitahumu." Petik 2, Song Wan Ting buru-buru berkata, "Tuan Ye, ayah mertuamu sedang mengadakan reuni kelas di sini. Kamu harus memberitahuku lebih awal, agar aku bisa melengkapinya dengan hati-hati, agar tidak gagal menghibur." Petik 2, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bertengkar besar. Itu hanya sekelompok orang tua yang keluar untuk mencari hiburan, itu terlalu megah, saya khawatir mereka tidak akan terbiasa." Petik 2, setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi pula, "Saya tidak pernah memberitahu ayah mertua saya bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan Anda. Jika Anda, wanita tertua dari keluarga Song, keluar untuk menjamunya secara langsung, dia mungkin menjadi bingung." Petik 2, Song Wan Ting buru-buru mengangguk dan berkata, "Benar, Tuan Ye. Kakek saya akan mengadakan pesta ulang tahun besok siang. Awalnya saya ingin mengirimi Anda surat undangan malam ini. Saya kebetulan melihat Anda dan bertanya apakah Anda tidak punya waktu untuk hadir besok. Dia sudah lama membicarakanmu. Aku selalu ingin kamu datang dan duduk di rumah." Petik 2, Ye Chen berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Besok tidak masalah. Kalau begitu aku akan pergi." Petik 2, bagi Ye Chen, meski keluarga Song bukan keluarga besar, namun tetap menjadi keluarga terbesar di Jinling, memiliki hubungan yang baik dengan mereka bisa menyelamatkan banyak masalah. Terlebih lagi, dia memiliki kesan yang baik terhadap Song Wan Ting dan menganggap wanita ini sangat cerdas dan menjanjikan, jadi dia lebih menghargainya. Melihat Ye Chen setuju untuk turun, Song Wan Ting buru-buru bertanya, "Tuan Ye, haruskah saya menjemputmu besok pagi?" Petik 2, Ye Chen menolak dengan sopan, "Tidak, pesta ulang tahun Tuan Song, banyak yang harus kamu lakukan besok, aku bisa pergi ke sana sendirian." Petik 2, Song Wan Ting mengangguk, tersenyum manis, dan berkata, "Tidak apa-apa. Tuan Ye, Anda bisa datang langsung kepada saya saat Anda tiba besok." Petik 2, bagus. Petik 2, Song Wan Ting melihat waktu dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan Ye, kalau begitu saya tidak akan mengganggumu sekarang. Kebetulan saya harus kembali untuk mempersiapkan pesta ulang tahun." Petik 2, teruskan. Ye Chen mengangguk, melihat Song Wan Ting pergi, lalu naik lift ke lantai 10. Lantai 10, kotak 1008. Semua lelaki tua terkesima dengan kemewahan ekstrim di sini, semua orang berfoto dengan ponselnya. Bahkan kaisar bawah tanah semacam ini hanya bisa mencapai lantai 10 tertinggi di Brilliant Club, jadi terlihat kalau orang yang bisa mencapai lantai ini sudah sangat luar biasa. Xiao Changkun dan teman-teman lamanya secara alami tidak memiliki kemampuan dan status ini, jadi kali ini membuka mata. Semua orang memuji Marven Ye saat ini, dan seseorang berkata, "Ini benar-benar kemuliaan menantu Changkun, tempat seperti ini sama megahnya dengan istana." Petik 2, "Iya, seumur hidupku belum pernah ke tempat semewah ini, menantu Changkun sungguh luar biasa." Petik 2, semua orang terus memujinya, yang membuat Xiao Changkun bangga. "Awalnya saya selalu diincar dan diejek, tapi saya tidak menyangka. Sekarang dia tiba-tiba menjadi orang yang paling banyak ditonton dan dipuji di antara teman-teman sekelasnya, yang sangat memuaskan harga dirinya." Saat Xiao Changkun dan teman-teman sekelasnya sedang menikmati kemewahan tertinggi di lantai 10 Brilliant Club, di sisi lain, Malan dan Qian Hongyan telah tiba di area Thomson Yipin Villa dan duduk bersama wanita kaya yang diperkenalkan oleh Qian Hongyan bermain mahjong. Duduk di sebelah timur meja mahjong adalah seorang wanita parubaya berpakaian seperti wanita kaya, dia sedang menyiapkan mesin mahjong listrik dan bertanya pada Qian Hongyan sambil tersenyum, "Hongyan, siapa saudara perempuan ini?" "Anda memperkenalkan saya." Petik 2, Qian Hongyan berkata, "Saudari Lian, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah teman poker yang saya katakan sebelumnya. Namanya Malan. Seperti Anda, dia juga suka bermain mahjong, dan mereknya sangat bagus. Saya selalu bersedia berjudi dan mengakui kekalahan." Petik 2, saat ini, Malan buru-buru berkata kepada saudari Lian itu, "Halo, saudari Lian." Petik 2, Sister Lian mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Kebetulan saya kekurangan mitra poker jangka panjang. Jika Anda tertarik, Anda dan Hongyan dapat sering datang untuk bermain beberapa putaran dengan saya di masa depan."
Petik 2. Malan buru-buru berkata, "Oh, itu sangat bagus. Sejujurnya, saya memiliki teman poker tetap yang akan pergi ke Amerika Serikat, dan saya khawatir tidak dapat menemukan teman poker tetap untuk bermain poker." Petik 2. Saudari Lian mengulurkan tangannya dan berkata dengan sopan kepada Malan, "Hai, Malan, nama saya Helian, selamat datang." Petik 2. Malan dengan cepat berjabat tangan dengannya. Helian berkata lagi, "Oh, lihat, villa saya pada dasarnya menganggur setelah dipasang. Jadi saya gunakan saja sebagai tempat adik-adik bermain mahjong." Petik 2. Malan sangat iri, villa sebesar itu lebih mewah dari Chen Sui untuk bermain mahjong. Segera, dia melihat sekeliling villa kelas 1 di Thomson ini. Dekorasi villa ini bisa dibilang sangat mewah, namun tidak sebesar yang diberikan Wang Zenggang kepada Ye Chen. Villa yang diberikan Wang Zenggang kepada Ye Chen adalah apartemen terbesar di Tanchen Yipin, dan lokasi Helian. Ini adalah unit terkecil di Thomson Yipin Villa. Namun, ukuran apartemen terkecil sekalipun sudah sangat besar bagi kebanyakan orang. Jadi, dia bertanya kepada Helian, "Saudari Lian, berapa yang kamu bayar untuk villa ini?" Petik 2. Helian tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, "Hei, biayanya tidak mahal, totalnya sekitar 80 juta. Petik 2. Nyatanya, villa ini sama sekali bukan milik Helian, melainkan milik perusahaan film dan televisi. Setelah perusahaan film dan televisi ini membeli villa tersebut, mereka merenovasinya dan mengubahnya menjadi tempat syuting dalam ruangan. Serial TV berjudul Apartemen Cinta baru saja selesai dibangun di sini beberapa waktu lalu, namun serial TV tersebut masih ada produksi, tidak ditayangkan. Setelah serial TV-nya selesai, kebetulan villa tersebut kosong. Serial TV berikutnya baru akan mulai syuting dalam sebulan, jadi tempat tersebut disewakan sementara untuk memulihkan biaya." Untuk memasang jebakan bagi Malan, Qian Hongyan hanya membayar 1 yuan sehari. "Saya menyewa villa ini dan berencana mempermalukan diri sendiri di sini, meninggalkan Malan tanpa apa-apa, untuk membalas dendam Malan karena menghina saya hari itu. Yang terbaik adalah menjebak villa Marven juga. Kemudian Anda bisa kembali sendiri." Malan tidak tahu bahwa semua ini adalah jebakan baginya. Dia pikir dia beruntung hari ini dan bertemu seseorang yang memanfaatkannya dan bisa berkembang menjadi mesin ATM jangka panjang. Jadi dia memandang Helian dengan datar. Berkata, "Oh, Kak Lian, cocok sekali bagi kami untuk bermain kartu bersama. Keluarga kami akan pindah ke Villa Thomson Yipin bulan depan, dan villa menantu saya ada di A05. Petik 2. Helian sudah lama mengetahui bahwa dia memiliki villa di Thomson Yipin. Jika bukan karena villa ini, penipu hebat seperti dia tidak akan datang untuk bekerja sama dengan Qian Hongyan dan menipu tabungan Malan. Berapa umur Helian ini? Dan dia telah bekerja sebagai bandar di kasino Macau selama 30 tahun. Dia pasti salah satu pemain top, apakah itu semua jenis poker, mahjong, pai go, atau saringan kesempurnaan. Kali ini, Qian Hongyan berjanji padanya bahwa Qian Hongyan akan menemukan musuh dan membuat rencana pembunuhan, dan dia akan memberikan dukungan teknis dan membagi akun setelahnya. Oleh karena itu, Malan mengira Helian adalah mesin ATM, sementara Helian menganggapnya sebagai babi gemuk besar dan akan membaginya menjadi 2 dan berbagi setengahnya dengan Qian Hongyan. Bab 302. Setiap orang memiliki hantunya masing-masing, dan mereka tidak sabar untuk memulai pembantaian ini. Jadi, Helian bertepuk tangan, memanggil wanita lain, dan berkata sambil tersenyum, "Ayolah, ini Niu Guimin, dia juga teman lamaku, tapi dia tidak pandai bertarung. Mari kita mulai, kita berempat." Petik 2. Malan juga berkata dengan semangat, Oke, cepat mulai." Sejujurnya, tanganku gatal. Petik 2. Helian tersenyum tipis dan menyarankan, "Hari ini pertama kalinya bermain mahjong dengan saudari Malan. Jangan bermain terlalu besar, mari kita mulai dengan 1000, dan maksimal 64 kali. Petik 2. Petik 2. Malan tiba-tiba terkejut dan berseru, 1000. Batasnya 64 kali. Jika Ho memiliki batas, satu tangan akan berharga lebih dari 60.000 yuan. Apakah Anda biasanya bermain dengan harga sebesar itu? Petik 2. Helian tersenyum dan melambaikan tangannya. Berkata, "Saudari Malan, apakah ini masih disebut besar? Jujur ini yang terkecil yang pernah saya mainkan,
saat saya bermain dengan orang lain beberapa hari yang lalu, harga awalnya 3.000, bahkan 10.000. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Qian Hongyan yang duduk di sebelah Malan dan berkata, terakhir kali Hongyan berbicara denganku, aku kehilangan lebih dari 1 juta hanya dalam waktu singkat, dan Hongyan memenangkan lebih dari 300.000 dengan dirinya sendiri. Petik 2. Qian Hongyan berkata dengan tergesa-gesa, oh, Saudari Lian, kamu sangat kaya sehingga kamu bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak kerugianmu. Terakhir kali kamu kehilangan lebih dari 2 juta, saya menang lebih banyak, tetapi Gu Yimin memenangkan mayoritas. Mengerti. Petik 2. Wanita bernama Niu Gu Yimin tersenyum dan berkata, oh, saya hanya memenangkan sedikit lebih dari 100 hari itu, dan jumlah uang ini masih sedikit hujan untuk Sister Lian. Petik 2. Helian berkata sambil tersenyum, sejujurnya, uang kecil ini sebenarnya bukan apa-apa. Suamiku bisa dengan mudah menghasilkan ratusan juta dalam setahun, dan jika aku kehilangan 10.000 kartu remi, itu bukan apa-apa baginya. Petik 2. Saat Malan mendengar ini, dia sudah terlalu bersemangat. Helian ini benar-benar dimanfaatkan secara super. Apalagi, saya masih memiliki Qian Hongyan untuk bekerja sama dengan saya, dan saya pasti akan menang besar ketika saatnya tiba. Jadi, Malan segera mengesampingkan keraguan dan kekhawatirannya, dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, Saudari Lian, mari kita mulai dari 1000. Petik 2. Helian mengangguk dan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mulai bermain dadu. Petik 2. Bagus. Malan menggosok kedua tangannya, merasa sedikit bersemangat. Setelah Helian memainkan dadu, dia langsung memimpin pengambilan kartu. Segera, keempat orang itu sudah mengeluarkan kartu pertama. Malan melihat kartu-kartu itu dan merasa sangat bersemangat. Sangat beruntung Anda tidak bisa menghentikannya. Di tangan kartu ini, saya benar-benar memiliki semua yang saya inginkan. Hanya ada satu triple di tangan, dan satu kartu berisi 20.000. Jika Anda hanya meletakkan salah satu dari dua kartu ini, Anda dapat langsung mendengarkan kartunya. Jadi Lan Ma sangat bersemangat, dan mulai menantikan untuk mendapatkan kartu yang persediaannya terbatas. Setelah gagal menggambar kartu selama beberapa putaran berturut-turut, dia memikirkan perjanjian yang dia buat dengan Qian Hongyan, jadi dia mengiriminya sinyal rahasia, meminta 3 kartu sejenis. Qian Hongyan segera memahami niatnya dan buru-buru mengetikkan 3 catatan untuknya. Sanjo. Petik 2. Ups, saya makan. Malan sangat senang, dia membawa 3 benda di depannya dan memainkan kartu sambil tersenyum, 8 tabung. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Malan dengan bangga berkata, saya telah mendengarkan kartunya. Petik 2. Helian bertanya dengan heran, bukankah itu saudara perempuanku? Kamu mendengarkan kartunya begitu cepat? Petik 2. Malan tersenyum dan berkata, ya, kartunya cukup mulus. Petik 2. Helian mengangguk dan berkata, kalau begitu kuharap aku tidak menyalakan meriamnya. Petik 2. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan 20.000, sambil berkata, 20.000. Petik 2. Ketika Malan melihatnya membuang 20.000 itu, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia segera mendorong kartu itu dan berteriak, haha, bodoh sekali. Ambil 20.000. Petik 2. Ups, Helian sengaja berkata dengan kesal, kenapa tanganku susah diatur? Kenapa aku memainkan kartu ini? Petik 2. Malan buru-buru berkata, Saudari Lian, kita sudah lama sepakat bahwa jika kartu ini jatuh, kamu akan mati. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Petik 2. Helian berkata, jangan khawatir, Saudari Malan, saya bukan orang seperti itu, saya menembakkan senjata ini. Uang pasti tidak akan kekurangan Anda. Petik 2. Qian Hongyan juga membantu dan berkata, ya Malan, bermain mahjong senilai 1.000 yuan adalah sejumlah kecil uang untuk Sister Lian. Bermain, terutama untuk bersenang-senang. Petik 2. Saat ini, Helian telah menyerahkan 24.000 yuan kepada Malan, dan berkata, kamu berumur 24 tahun, kan? Totalnya 24.000, Anda hitung. Petik 2. Malan sangat bersemangat, dia mengambil uang itu dan menghitungnya, lalu menyimpannya dengan penuh semangat. Lanjutkan bermain mahjong dengan mereka. Belakangan, keberuntungan kartu Malan ternyata sangat bagus. Pada dasarnya kartu apapun ternyata bagus. Ditambah dengan bantuan Qian Hongyan, Malan hampir selalu menang. Setelah 3 putaran mahjong, Malan kalah total dalam 2 putaran,
dan memenangkan putaran lainnya sepanjang waktu. Setelah 3 putaran mahjong, dia telah memenangkan lebih dari 300.000 yuan. Dia biasa bermain mahjong. Paling-paling, dia hanya memenangkan 10.000 yuan. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Ketika dia menghitung uangnya, dia menemukan bahwa dia telah memenangkan lebih dari 300.000 yuan. Matanya menjadi merah karena kegembiraan. Pada saat ini, ketika kartu dikocok lagi, Qian Hongyan melihat panasnya hampir habis, jadi dia tidak bisa menahan batuk ringan. Duduk di meja poker, wajah He Lian sedikit berubah, dan dia segera tahu bahwa sudah waktunya menutup jaring. Saat babi diberi makan, inilah waktunya untuk membunuh mereka. Segera setelah itu, He Lian menguap dan berkata, "Oh, bermain mahjong dengan 1000 yuan sungguh membosankan, saya hampir tertidur. Bagaimana kalau kita bermain sedikit lebih besar dan menyegarkan saya juga?" Petik 2. Qian Hongyan tersenyum dan berkata, "Saya bisa melakukan apa saja." Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Malan dan bertanya sambil tersenyum, "Malan, bagaimana menurutmu?" Petik 2. Malan tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan saat ini. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan lebih dari 300.000 yuan dengan mudah. Jika dia bermain lebih besar, dia akan mendapatkan lebih dari 3 juta yuan dalam waktu singkat. Dia sangat bersemangat. "Saya bahkan tidak memikirkan apa yang harus saya lakukan jika saya kalah." Jadi dia berkata dengan sangat bersemangat, "Baiklah, mari kita buat lebih besar." Petik 2. He Lian mengangguk dan menggeliat. Dia berkata dengan tenang, "Kalau begitu, mari kita berjuang untuk 10.000 yuan." Sangat membosankan jika ukurannya terlalu kecil. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Tidak masalah jika menurutmu itu terlalu besar. Kebetulan saya punya tetangga yang suka bermain mahjong yang lebih kecil. Saya bisa memintanya melakukannya untuk saya sementara saya naik ke atas untuk tidur sebentar ketika." Petik 2. 10.000. Malan tercengang, bukankah ini terlalu besar? Terlalu menakutkan kehilangan 100.000 hanya dengan satu kartu. Saat ini, Qian Hongyan terus mengedipkan mata padanya, dan berkata sambil tersenyum, 10.000 tidak apa-apa. Malan, kamu sangat beruntung. Jika kamu benar-benar ingin bermain 10.000, jangan katakan 10.000 hari ini. Setelah mendengar ini, Malan kehilangan akal sehatnya. Jika dia tidak setuju, He Lian mungkin akan meminta tetangganya untuk memperjuangkannya. Jadi bagaimana dia bisa mencari seseorang yang memanfaatkannya dan membuatnya menghasilkan jutaan? Jadi dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Oke, lalu tekan 10.000, oke." He Lian tersenyum tipis dan berkata, "Ayo, kita mulai. Jika uangnya terlalu besar, mari gunakan bank seluler untuk mentransfer uang yang nyaman." 3 orang lainnya juga setuju satu demi satu, dengan mengatakan, "Oke, ayo kita capai 10.000. Bab 303. Setelah mencapai konsensus, semua orang mulai menggambar kartu lagi. Setelah Malan menarik semua kartunya, dia segera membalik kartu yang tertekuk, meluruskan bagian depan kartunya, dan segera berteriak kegirangan. Kartunya ternyata Tianting. Yang disebut Tianting berarti kartu-kartu tersebut telah didengarkan segera setelah kartu diambil. Semoga beruntung. Bagaimana Anda bisa memiliki kartu yang bagus? Selain itu, kartu yang dia menangkan sangat bagus. Dia memiliki sepasang 70.000 hingga 80.000 di tangannya, dan memenangkan 60.000 dan 90.000. Secara umum, 10.000 atau 90.000 pasti akan dikalahkan asalkan tidak benar atau mulus di tangan orang lain, artinya mulai dari sekarang. Selama seseorang memainkan kartu senilai 90.000, Anda akan tertipu. Dan kartu Tianting semacam ini, yang langsung menawar Ting, bisa mendapatkan kelipatan tertinggi. Pikirkan tentang itu. Dengan bersemangat, dia memasang sabuk pengaman pada semua kartunya dan berkata dengan penuh semangat, "Saya sudah mendengar kartunya." Petik 2. He Lian terkejut dan berkata, "Saudari Malan, kamu sangat kuat, kamu akan kewalahan begitu kamu muncul." Petik 2. Kanan. Malan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya sangat beruntung hari ini." Petik 2. He Lian mengangguk dan berkata, "Sepertinya kamu ditakdirkan untuk menang hari ini." Petik 2. Setelah selesai berbicara, He Lian, yang berada di bankir, membalik keempat kartu itu dan berkata, menyembunyikan kong. Petik 2. Malan berkata dengan heran, "Oh, Saudari Lian memiliki kong tersembunyi di kartunya, luar biasa."
Petik 2. Helian tertawa dan berkata, kamu tidak melihat kartuku yang lain, kartu itu sangat buruk sehingga kamu akan mati. Petik 2. Malan mengingatkan, ngomong-ngomong, Saudari Lian, jika kamu mendengarkan kartunya, Kong yang tersembunyi akan terungkap. Petik 2. Tentu saja, Helian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kartu gambarnya pasti akan diperlihatkan kepadamu, jangan khawatir. Petik 2. Karena Malan telah membatalkan kartu undian, dia tidak dapat mengubah taruhannya sekarang, dia dapat memukul apapun yang dia tarik sampai dia menyentuhnya atau seseorang mengklik meriamnya. Tapi dia tidak tahu bahwa saat ini, kartu Kong Helian yang disembunyikan adalah 90.000. Dan 460.000. Qian Hongyan dan Niu Guimin masing-masing punya 2. Tepat ketika Malan dengan cemas meraih dan memukul sesuatu, Helian tiba-tiba tersenyum dan berkata, oh, aku juga mendengarkan kartunya. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan 4 kartu Kongnya yang disembunyikan. Saat Malan melihat keempat kartu ini, dia tiba-tiba merasa pusing. Sungguh sial, Helian diam-diam menipu 90.000 yuan. Pantas saja saya tidak bisa menangkap 90.000 dalam setengah hari terakhir, dan tidak ada yang mau menangkap 90.000. Sambil merasa tertekan, Malan mau tidak mau berpikir bahwa meskipun 90.000 yuan telah hilang, sejauh ini tidak satu pun dari 60.000 yuan yang telah dibayarkan, yang berarti dia masih memiliki kesempatan. Dia benar-benar ingin mengirimi Qian Hongyan sinyal rahasia, memintanya memberi dirinya 60.000 yuan. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, saat Anda bermain mahjong, Anda memenangkan 3 rumah dengan menggambar, dan Anda memenangkan 1 dengan menembakkan meriam. Jika Anda membiarkan Qian Hongyan memainkan meriam 60.000 poin, maka Qian Hongyan tidak akan bisa memberimu uang. Bukankah itu sia-sia? Tangan yang bagus. Jadi dia memutuskan untuk mengandalkan dirinya sendiri atau orang lain untuk menyalakan api, bukan Qian Hongyan. Akan memalukan jika Qian Hongyan sendiri yang menembakkan senjata berkekuatan 60.000 poin. Qian Hongyan harus memberikan uang itu untuk dirinya sendiri. Ketika giliran Malan yang mengambil kartunya, dia merasa seperti sejuta kartu. Ketika dia mulai menyentuhnya, dia langsung bersemangat, dan ketika dia mengambilnya, dia sangat kecewa. Ternyata 80.000. Nasib buruk. Jika lebih kecil, biarkan diri Anda mendapat 60.000, dan Anda akan melakukannya sendiri. Kalau begitu, sebuah keluarga beranggotakan 640.000 orang, itu berarti hampir 2 juta. Tapi Malan juga menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, 80.000 telah datang, bisakah 60.000 tertinggal jauh? Jadi, dia dengan santai mengeluarkan 80.000 yuan dan berkata, 80.000. Petik 2. Ho, Helian tiba-tiba menekan kartu-kartu itu dan berkata dengan penuh semangat, saya punya 10.000. 1 warna, pintu depan bening, dan Kong tersembunyi, total 48 gerakan. Bab 48 harganya 480.000, Saudari Malan, maafkan aku. Petik 2, Malan tiba-tiba jatuh ke dalam gudang es. 480.000 yuan ditembakkan dengan 1 tembakan. Saya membutuhkan waktu setengah hari untuk memenangkan lebih dari 300.000 yuan, dan saya baru saja mengembalikannya selama ini. 100.000 atau lebih, ini ratusan ribu. Malan merasa sangat tidak nyaman, dan seluruh mentalitasnya sedikit rusak. Qian Hongyan di samping dengan cepat menghiburnya dan berkata, oh Malan, bagaimana kamu bisa selalu menang dalam permainan kartu? Kamu telah menang berkali-kali, tidak masalah jika kamu kalah 1 kali, kamu akan kembali setelah memenangkan 1 lagi. Petik 2. Helian juga tersenyum dan berkata, ya, itu hanya segelintir kartu. Kita harus bermain beberapa putaran hari ini. Petik 2. Malan merasa sedikit lebih nyaman sekarang. Namun saya menahan energi saya dan harus memenangkan kembali uang saya yang hilang. Segera, dia menggunakan mobile banking untuk memberi Helian 480.000 yuan, dan permainan berlanjut. Namun, dengan kartu berikutnya, Malan semakin pingsan. Balikkan dan lihat, kartu rusak macam apa ini? Entah 1 hilang atau 9 rusak, dan masih ada 1 yang hilang. Segenggam kumparan dan irisan bahkan tidak memiliki sepasang. Jika Anda ingin mendengar kartu seperti ini, Anda memerlukan setidaknya 7 atau 8 kartu. Seluruh tubuhnya akan roboh. Bagaimana cara memainkannya? Saya kira semua orang sedang bermain trik, dan saya bahkan belum mengumpulkan 2 tumpukan kartu.
Dan 3 orang lainnya di meja semuanya bersemangat, seolah-olah kartu mereka bagus. Orang pertama yang mendengarkan kartu itu adalah Qian Hongyan, lalu Helian, dan Niu Guimin. Melihat ketiga orang itu mendengarkan kartu-kartu itu, Malan dengan cemas menggaruk-garuk kepalanya. Pertama karena dia takut menembakkan senjatanya, dan kedua karena dia takut salah satu dari 3 orang itu akan menyentuhnya. Melihat kartunya semakin tidak ada harapan, Malan menjadi semakin cemas. Kali ini, dia mengulurkan tangan dan menyentuh sepotong ayam. Dia merasa kartu jenis ini 80% aman, jadi dia membuang kartu itu dan berkata, ayam yang luar biasa. Anda seharusnya tidak menginginkan kartu ini, bukan? Petik 2, Niu Huimin di sebelahnya berkata dengan penuh semangat, haha. Saya gila, Xiao Qi benar. Petik 2, Qian Hongyan berkata dengan malu-malu, hei, aku juga gila. Sanyuan kecil, Helian tersenyum dan berkata saat ini, oh, aku juga gila, 13. Petik 2, Malan melihat kartu dari ketiga perusahaan. Mereka semua menang. Kali ini saya melakukan 3 tembakan. Ini sangat menyedihkan. Malan kalah 180 kali hanya dengan kartu ini, yaitu 1.800.000. Seluruh tubuh Malan terasa seperti dunia berputar. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, dia kalah 2 game berturut-turut, kehilangan lebih dari 2 juta dalam 2 game. Ini terlalu kejam. Terlebih lagi, Malan tidak punya banyak uang sekarang, dan semua simpanan di tangannya berjumlah lebih dari 2 juta yuan, jadi hitung saja. Ada paling banyak 200.000 hingga 300.000 yang tersisa. Malan ingin menangis, tapi Niu Guimin sudah mendesak, saudari Malan, lunasi tagihannya dulu, supaya kita bisa melanjutkan. Petik 2, ketika dia mendengar bahwa dia akan membayar tagihannya, ekspresi Malan sangat jelek. Jumlahnya 1,8 juta, bagaimana dia bisa bersedia memberikannya? 3 orang lainnya bertukar pandang satu sama lain, tetapi Qian Hongyan keluar untuk membujuknya dan berkata, Malan, tidak masalah jika kamu kehilangan 2 tangan. Jika kamu beruntung, kamu dapat memenangkan kembali 2 tangan lagi. Jika kamu tidak bermain sekarang, kamu akan kalah. Tapi aku benar-benar tidak bisa kembali. Petik 2, saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, terakhir kali kami bermain kartu bersama, Guimin juga kehilangan 2 hingga 3 juta. Di babak terakhir, dia menggambar 4 besar dan memenangkan 2 juta. Kemudian dia memainkan 3 besar. Itu satu lagi 2 juta, dan sekaligus untung besar. Petik 2, bab 304. Meskipun Qian Hongyan berusaha menstabilkan mentalitas Malan sebenarnya telah runtuh saat ini. Terus terang, dia memang pandai bermain mahjong, tapi kartunya jelek banget. Masalah terbesarnya adalah dia tidak sanggup kalah, dan semua emosinya terlihat di wajahnya. Misalnya, jika dia mengacak-acak pantatnya, dia akan bersemangat untuk waktu yang lama. Namun ketika kartunya diblokir oleh orang lain, dia akan menunjukkan giginya dan ingin memakan lawannya hidup-hidup. Dia memenangkan 3 putaran dan akhirnya memenangkan lebih dari 300.000 yuan. Namun, dia kehilangan 2 putaran besar sekaligus. Tentu saja, dia merasa sangat tidak nyaman. Tidak hanya 300.000 yuan yang dia menangkan hilang, tetapi dia juga kehilangan 200.000 yuan. Majulah, ini benar-benar menghabiskan separuh tabungan hidupku. Malan tidak pernah menghasilkan uang seumur hidupnya, dan suaminya tidak memiliki keterampilan, sehingga sangat jarang bisa menabung sekitar 2 juta. Ketika saya membeli manajemen keuangan P2P, saya hampir kehilangan segalanya. Untungnya, Marven Ye maju ke depan, dan dia mendapatkannya kembali dengan penuh minat. Belakangan, dia juga memeras ratusan ribu pengembalian uang sewa dari putrinya, ditambah sedikit uang yang diperoleh Xiao Changkun dari membuang barang antik, totalnya hanya sekitar 2 juta. Alhasil, kedua kartu tersebut hampir semuanya hilang. Melihat wajahnya berubah menjadi hijau, Helian dengan sengaja memprovokasi dia dan berkata, saudari Malan, apakah kamu masih ingin bermain? Anda tidak peduli dengan uang, bukan? Harganya hanya lebih dari 2 juta yuan, dan Anda mampu membeli villa kelas 1 Thomson. Bukankah uang kecil ini hanya uang saku untuk Anda? Petik 2, bermain. Mengapa tidak bermain? Wajah Malan sedikit berkedut, dan dia berkata, uang dalam jumlah kecil ini bukan masalah besar, yang utama adalah bersenang-senang, ayo lanjutkan. Petik 2, hanya untuk berbahagia, uang tidak penting. 2 lainnya mengikuti. Saat ini,
Malan tidak tahu sama sekali bahwa tiga keluarga lainnya tidak hanya bekerja sama satu sama lain, tetapi juga berkomplot melawannya sejak lama. Meja mahjong otomatis ini dapat langsung mengocok kartu sesuai rencana yang telah ditentukan pada saat mengocok kartu. Dia bahkan bisa mengendalikan lemparan dadu. Jadi, Helian dapat membagikan kartu yang diinginkan kepada semua orang sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Terakhir kali Malan mendapatkan kartunya adalah Tianting, namun 60.000 dan 90.000 sudah dibagi oleh tiga orang lainnya. Oleh karena itu, kartu Malan sudah menemui jalan buntu begitu muncul. Selama ketiganya dari mereka tidak menembak, dia tidak pernah menang. Tapi Malan tidak mengetahui hal ini. Setelah Malan mendapatkan kartu Tianting, dia secara alami penuh percaya diri, meski pada akhirnya dia tidak menang. Dia juga merasa bahwa dia hanya gagal mencetak gol pada akhirnya. Mentalitas inilah yang memberinya dorongan untuk bertarung. Selanjutnya, Helian menggunakan ponselnya untuk mengontrol mesin mahjong, dan memberi Malan air. Malan memenangkan dua tangan berturut-turut. Kedua tangannya sangat rapi, tetapi tidak bernilai banyak. Jika menang, mereka hanya bajingan. Jadi Malan hanya memenangkan total 100.000 yuan untuk dua pertandingan tersebut, yang merupakan setetes air dibandingkan dengan kekalahannya. Mentalitas Malan menjadi semakin tidak stabil. Jika dia kehilangan dua tangan, dia akan kehilangan lebih dari 2 juta, dan jika dia memenangkan dua tangan, dia akan memenangkan 100.000. Bukankah ini menjijikkan? Tidak bisakah kamu membiarkan dirimu bertarung demi dua hal besar? Pikirkan di sini. Dia mengertakkan gigi, siap melawan ketiga orang ini sampai akhir. Permainan berlanjut. Begitu Malan mendapatkan kartu ini, ada 3 timur, 3 barat, 3 selatan dan 2 utara, dan 2 lainnya berwarna merah. Malan kaget saat melihat setumpuk kartu ini. Setumpuk kartu ini adalah Tianting lagi, menang melawan Beifeng dan Hong Song. Yang lebih penting lagi, jika bisa mendapat angin utara maka akan ada 3 angin utara. 3 angin utara, angin tenggara dan utara. Ini berkah yang luar biasa. Da Sixi adalah orang yang bisa memenangkan jumlah terbesar. Jika Anda bisa menyentuh Beifeng, Anda bisa mendapatkan 2 juta kembali. Memikirkan hal ini, dia berteriak kegirangan, dan kemudian mulai menyentuh Beifeng. Dia merasa apakah itu Beifeng atau Hong Song, itu milik orang lain. Ini mungkin tidak terlalu berguna, dan kebanyakan orang pasti akan mengetiknya setelah mengambilnya. Jadi meskipun Anda tidak dapat menyentuhnya sendiri, setidaknya Anda bisa menunggu sampai orang lain memotretnya. Tetapi, bagaimana dia tahu bahwa permainan ini sudah selesai? Beifeng dan Hong Song yang dia butuhkan semuanya ada di tangan Niu Guimin. Artinya, sama seperti tangan Tianting sebelumnya, tangan ini adalah jalan buntu yang tidak akan pernah bisa dia menangkan begitu dia memulai. Malan menunggu dengan sabar Beifeng dan Hong Song, bahkan setelah menunggu beberapa putaran. Alhasil, setelah Helian menyentuh sebuah kartu, dia langsung mendorong kartu itu ke bawah dan berkata sambil tersenyum, "Oh, saya menyentuh diri saya lagi." Kali ini terlihat jelas di depan pintu, semuanya dalam satu warna, dan tepat di depan pintu, totalnya 48 kali. Petik 2. Ketika Niu Guimin melihat dia menyentuh 6 strip, dia buru-buru berkata, "Oh saudari Lian, ini 6 strip terakhir yang kamu miliki. Saya punya 3 di tangan saya. Anda sedang memancing bulan di laut." Petik 2. Ups, benar-benar memancing bulan di laut. Petik 2. Helian dengan gembira bertepuk tangan dan berkata, "Kalau begitu tambahkan 8 kali lagi, 1 atau 6 kali, dan hasilnya akan menjadi 60.000. Petik 2. Malan merasa pusing. Saya hanya memiliki sisa 200.000 yuan di kartu bank saya. Bagaimana saya bisa kehilangan 60.000 yuan lagi kali ini? Malan mau tidak mau menarik Qian Hongyan dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak ipar, sejujurnya, saya tidak punya banyak uang lagi. Bisakah Anda meminjamkan saya sedikit?" Petik 2. Qian Hongyan mengutuk dalam hatinya bahwa dia pantas mendapatkannya, tetapi dia berpura-pura malu dan berkata, "Kakak dan adik, aku juga tidak memiliki ini, bukan berarti kamu tidak mengetahui situasi keluarga Xiao." Petik 2. Malan buru-buru bertanya, "Itu tidak benar. Terakhir kali kamu dan kakak laki-lakimu pergi melihat villa itu, tidak peduli apa, sebuah villa tua harganya lebih dari 10 juta yuan. Bisakah Anda meminjamkan saya ratusan ribu?" Petik 2. Qian Hongyan menghela nafas dan berkata, "Uang itu diambil oleh wanita tua yang sudah meninggal untuk mengisi lubang di grup Xiao.
Petik 2. Malan berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak punya cukup uang untuk memberikannya. Jika saya tidak dapat terus berjuang, apa yang dapat saya lakukan untuk bertahan? Petik 2. Saat ini, Helian berkata, Saudari Malan, apakah kamu kehabisan uang? Jika Anda tidak bermain, saya segera melunasi rekeningnya. Petik 2. Malan sangat cemas dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin saya tidak punya uang? Saya hanya tidak membawa banyak. Ini rekeningnya. Bolehkah saya berhutang dulu? Setelah menyelesaikan 8 lap, kita akan mengikatnya bersama. Petik 2. Dia merasa harus menemukan cara untuk memenangkan uang itu kembali hari ini. Jika kita tidak melawan sekarang, lebih dari 2 juta akan terbuang percuma. Dia awalnya berpikir bahwa karena Helian sangat kaya dan sering kehilangan jutaan dolar dalam satu waktu, dia seharusnya tidak peduli dengan uang dan mudah diajak bicara, jadi dia seharusnya bisa menyetujui permintaannya. Tanpa diduga, Helian tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan tegas, Saudari Malan, kamu tidak bisa melakukan ini. Saat bermain mahjong, menang atau kalah langsung ditentukan, bagaimana bisa ada alasan untuk berhutang? Kalau dulu saya kalah, saya selalu langsung memberikannya kepada Anda, mengapa Anda ingin default sekarang karena Anda kalah? Petik 2. Setelah mengatakan itu, Helian menambahkan, lagi pula, jika kamu tidak mengambil uangnya dan masih ingin bermain mahjong dengan kami, bukankah itu membuang-buang waktu? Tidak apa-apa jika Anda menang, tetapi bagaimana jika Anda gagal membayar pinjaman setelah kalah? Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Wajah Malan memerah dan dia terdiam. Melihat penampilannya, Helian berkata dengan nada menghina, saya bersedia bermain dengan Anda karena Hongyan mengatakan bahwa merek Anda bagus. Jika Anda tidak ingin membayar untuk terus bermain, silakan bayar 60.000 yuan dulu. Sudah berakhir, itulah akhir dari hari ini, tidak ada lagi kesenangan. Petik 2. Bab 305, Malan telah benar-benar jatuh ke dalam perangkap sekarang. Dia tidak menyadari bahwa dia telah ditipu. Yang bisa dia pikirkan hanyalah memenangkan uangnya kembali. Oleh karena itu, ketika Helian mengatakan bahwa dia akan berhenti bermain, Malan segera menjadi bersemangat, dan berseru, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu bisa berhenti bermain jika kamu tidak ingin bermain? Disepakati akan ada 8 putaran, namun yang terlaksana hanya 3 putaran. Petik 2. Helian berkata tanpa daya, kakak, bukannya aku tidak ingin bermain denganmu. Kuncinya adalah Anda tidak punya uang. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Helian berkata lagi, bagaimana kalau begini, izinkan saya mundur selangkah, Anda melunasi uangnya dulu, lalu kita bisa bermain sedikit lebih kecil, bukan? Jika kamu bermain 1000, atau jika kamu bermain 100, aku akan bermain denganmu juga. Petik 2. 1000, 100. Malan menjadi cemas dan berseru, bagaimana cara melakukannya? Bermain di usia yang begitu muda, butuh waktu 1 tahun dan 1 bulan untuk memenangkannya kembali. Petik 2. Helian berkata tanpa daya, kalau begitu, jika Anda ingin terus bermain seharga 10.000 yuan, saya harus mengeluarkan uangnya dulu, kalau tidak saya akan berhenti bermain, dan inilah akhir hari ini. Petik 2. Qian Hongyan buru-buru menyanyikan wajah merah dan berkata, Sister Lian, Malan benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Mereka semua adalah teman, jadi harap membantu. Setelah berbicara, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Helian. Helian segera mengerti, dan berkata, demi Hongyan, jika kamu tidak punya uang tunai, kamu dapat mengambil barang lain yang nilainya setara sebagai jaminan. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Malan tiba-tiba sepertinya telah memahami tantangan terakhir. Dia buru-buru berkata, rumah yang saya tinggali sekarang adalah rumah dengan 3 kamar tidur, dan nilainya setidaknya 2 juta yuan. Saya akan menggadaikan rumah itu kepada Anda. Tidak apa-apa, bukan. Petik 2. Tidak apa-apa. Helian berkata sambil tersenyum, tetapi Anda harus membawa sertifikat real estate terlebih dahulu, dan kemudian menulis kontrak hipotek untuk saya. Petik 2. Malan berseru, oke, tunggu saya akan kembali dan mengambil sertifikat real estate. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Malan buru-buru berdiri dan hendak pergi. Helian buru-buru menghentikannya dan berkata, hei, jangan khawatir, Saudari Malan, kamu belum mengikat 60.000 yuan sekarang. Petik 2. Malan melihat saldo di mobile banking.
Saya mengetahui bahwa hanya ada 260.000 yuan, jadi saya berkata, Saudari Lian, saya hanya punya 260.000 yuan, saya akan mentransfernya kepada Anda, dan sisanya akan dipotong dari uang hipotek ketika saya membawa buku rumah. Petik 2. Baiklah. He Lian berkata, kalau begitu, tuliskan saya IOU sebesar 300.000 yuan terlebih dahulu. Lalu Anda pergi, jika Anda tidak dapat kembali setelah pergi, kepada siapa saya dapat meminta 300.000 yuan saya? Apakah saya benar? Petik 2. Saat ini, Malan hanya ingin segera mendapatkan buku rumah, dan kemudian terus bertarung dengan mereka sampai dia menyerah. Jadi ketika dia mendengar ini, dia mengangguk tanpa ragu dan berkata, Oke, aku akan memberimu IOU. Petik 2. He Lian segera membawa pena dan kertas, dan Malan menulis IOU sebesar 300.000 yuan di atasnya, lalu menekan sidik jarinya sebelum He Lian melepaskannya. Begitu Malan keluar dari Thomson Yipin, dia buru-buru pulang. Dia menghitung, anak perempuan saya pasti sibuk di perusahaan, suami dan menantunya masih harus menghadiri reuni kelas, jika saya kembali mengambil buku rumah dan kembali lagi, mereka pasti tidak akan mengetahuinya. Dengan cara ini, saya bisa terus bertarung dengan mereka sampai saya berdiri. Segera, Malan mengambil buku rumah dari rumah dan kembali ke villa. Setelah He Lian mendapatkan buku rumah, dia langsung menggunakan ponselnya untuk mencari harga rumah bekas sejenis di komunitas ini. Dia menemukan bahwa harga terendah hanya 1,8 juta, jadi dia berkata dengan wajah bisnis, Saudari Malan, kamu seperti ini ukuran rumahnya hanya 1,8 juta, dan hipotek bank umum hanya mengakui 90% dari nilai pasar Anda, jadi jika Anda menggadaikan, Anda hanya dapat menggadaikan 1,62 juta. Petik 2. Malan hanya ingin terus bermain kartu dengan cepat agar dia bisa membalikkan badan. Jadi dia berseru, kalau begitu saya akan menggadaikan 1,62 juta kepada Anda. Saya berhutang 300.000 kepada Anda, jadi beri saya 1,32 juta. Ayo bertarung lagi, bagaimana menurutmu? Petik 2. He Lian berkata, tidak apa-apa juga. Tapi kita harus membuat kontrak hipotek, jika Anda kalah dan menolak mengakuinya, siapa yang mau uangnya, bukan? Petik 2. Malan berkata dengan tidak sabar, kalau begitu cepat, tanda tangani lebih awal dan mulai lebih awal. Petik 2. Setelah itu, setelah dia dan He Lian menyelesaikan kontrak dan menandatangani sidik jari, He Lian mentransfer 1,32 juta kembali kepadanya dari bank seluler. Tapi dia tidak peduli sama sekali, karena dia tahu bahwa 1,32 juta itu ditransfer ke rekening Malan satu kali, dan akan segera kembali. Saat ini, Malan diam-diam mengambil keputusan, kali ini, dia harus mendapatkan semuanya kembali dengan seluruh keuntungannya. Lalu segera dimasukkan ke dalam game. Tapi dia tidak pernah menyangka hanya dalam waktu setengah jam, dia benar-benar masuk 1,32 juta. Saat ini, mata Malan benar-benar merah. Saat dia kehilangan semua uangnya, dia berkata dengan sangat enggan, ayo lagi. Petik 2. He Lian berkata, kakak, kamu tidak punya uang sekarang. Jika kamu kalah lagi, apa yang akan kamu dapatkan sebagai imbalannya? Petik 2. Malan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Saya benar-benar berada di ujung tali saya. Seluruh tabungan keluarga hilang, bahkan satu-satunya rumah pun hilang. Sekarang, saya tidak punya apa-apa untuk digadaikan. Namun, mata tajam He Lian mengenali gelang giok di pergelangan tangannya dan berkata, oh, menurutku gelangmu cukup bagus. Petik 2. Gelang. Malan menatap pergelangan tangannya, dan kemudian teringat bahwa dia masih memiliki harta berharga. Gelang ini milik Qin Zenggang, kepala asli keluarga Qin. Untuk menjilat menantu laki-lakinya yang berpura-pura Ye Chen, dia secara khusus memberinya hadiah. Ye Chen memberikan gelang ini kepada putrinya Xiao Churan, tapi dia mencurinya sebelum Xiao Churan bisa memakainya. Belakangan, dia terang-terangan menempatinya dan menolak mengembalikannya. Itu hanya sebuah gelang, jadi Ye Chen tidak peduli, dan Xiao Churan terlalu malu untuk memintanya kepada ibunya, jadi dia terus memakai gelang itu di tangannya. Malan buru-buru melepas gelangnya. Dia menyerahkannya kepada He Lian dan berkata dengan mata merah, gelang ini dari batu giok Laokeng terbaik. Saya membelinya seharga 10.000 yuan. Ada apa? Kamu harus menggadaikanku 4 juta, kan? Petik 2. He Lian mengambil gelang itu, melihatnya dengan cermat, dan terkejut. Gelang ini memang barang berkualitas tinggi,
batu giok tua, dan juga ada bijinya, barang bagus sekali tidak mahal. Namun, dia telah berada di kasino selama bertahun-tahun, dia ahli dalam menipu orang dan memanfaatkan mereka. Jadi dia tersenyum, mengembalikan gelang itu kepada Malan, dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Malan, gelangmu bagus, tapi sejujurnya, kalau bukan 10.000, nilainya paling banyak hanya beberapa ratus ribu." Petik 2. Bagaimana bisa? Malan berseru, "Saya baru saja membeli barang ini, saya sudah melihat tanda terimanya." Petik 2. Wan membeli, mungkin tidak benar-benar menjual Wan. Helian berkata sambil tersenyum menghina, "Perdagangan batu giok itu sendiri sangat rumit. Jika kamu mengambil keuntungan dari seseorang yang telah mengambil keuntungan darimu, kamu sendiri yang akan dimanfaatkan. Kamu tidak akan pernah bisa mengambil keuntungan dariku lagi dalam hal ini, waktu, kan?" Petik 2. Setelah mengatakan itu, Helian menambahkan, "Ayo lakukan ini. Demi hubungan baik kita, saya akan menggadaikan gelang ini kepada Anda seharga 1 juta, hingga 1 juta. Jika Anda bersedia, tanda tangani saja. Jika tidak bersedia, lupakan saja." Petik 2. Mata Malan memerah karena perjudian, dan dia berseru, "Saya bersedia." Petik 2. Qian Hongyan berkata saat ini, "Oh Malan, mengapa kita tidak melupakannya hari ini? Jika kamu menggadaikan gelang ini seharga 1 juta, kamu mungkin akan kehilangannya dalam 2 atau 3 bagian. Mengapa repot-repot?" Petik 2. Ketika Helian mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, "Hongyan benar, 1 juta tidak berarti banyak, bagaimana kalau kita membuat janji di lain hari?" Petik 2. Tidak. Malan tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, "Kamu pikir aku tidak punya uang, kan? Biar ku beritahu, aku masih punya villa di Thomson Yipin A05 senilai 130 juta. Petik 2. Qian Hongyan buru-buru berkata, "Oh, bukankah villa itu milik Ye Chen? Bisakah Anda menggunakannya sebagai jaminan?" Petik 2. Malan menjadi cemas dan berseru, "Tentu saja bisa. Mengapa tidak? Dia menantuku. Jika dia berani menolak saat itu, aku akan menunjukkannya sampai mati di hadapannya." Petik 2. Bersambung.